Nah, bos Lili itu sama banget kayak abang Lili. Semuanya kayak saudara kembar. Doain ya, semoga Lili bertahan. Namun kali ini Amelia tersenyum. Ia mengenal Jaya meski jarang bertemu. Papa juga. Kalau Lili menyamakan Aji dengan abangnya berarti gadis itu juga menyukai Aji. Rencana mereka masih punya harapan sangat besar. Jadi gimana, Pak? Tanya Amelia sambil menatap Papa. Papa mengangguk-angguk. Ya udah, bilang aja kamu ngerti. Nanti tinggal Papa infoin ke Emi. Sekali lagi Emi mengetik jawaban sekaligus mengakhiri chat mereka. Ia khawatir Aji mungkin akan segera memeriksa ponselnya. Anda, begitu ya? Baiklah, saya ngerti. Anda, kalau begitu, istirahatlah. Jangan lupa berdoa. Saat Amelia tengah bersiap keluar dari web, tiba-tiba muncul chat lain. 08528185xxx. Kamu juga jangan lupa berdoa ya. Berdoa agar kita bisa bertemu di dalam mimpi. Biar kangen ini bisa berkurang. Kamu juga kangen Lili kan? Amelia menutup mulutnya yang terperangah. Jawaban Lili seperti menyiratkan gadis itu tahu siapa pengirimnya. Jangan-jangan Lili sudah tahu nomor telepon ini milik Aji. "Pa, lihat ini, kata Amelia dan tak sengaja beberapa emo terketik. Papa juga menatap layar laptop tak percaya. Harapan mereka yang tadi sempat redup, kini menyala kembali. Lebih terang, lebih baik. Jawab, V, jawab cepat, kata Papa bersemangat. Jari jemari Amelia mulai bermain di atas keyboard. Setelah menghapus emo yang tak sengaja terketik tadi. Anda, baiklah. Sampai jumpa di mimpi ya. Amelia menunggu beberapa detik sebelum membersihkan chat. Tangan Papa sudah teracung menunggu. Dan mereka pun saling bertepuk kompak. Kamu terusin chat sama si Lili ya, kata Papa setengah memerintah. Kalau ketahuan Kak Aji gimana? Pak, tanya Amelia sedikit khawatir. Tenang saja, saat itu terjadi. Dia sudah pasti gak bakal nolak Lili, kata Papa santai. Amelia tertawa dan ia sangat senang. Senang bisa membuat Papa yang sudah lama jarang sekali tertawa dan terlihat bersemangat seperti saat ini. Sekaligus senang bisa menghindari perjodohan yang tidak diinginkannya. Walaupun ia sudah jarang bertemu kedua sahabat baiknya, Tiar dan Lili. Ia tahu Tiar menyukai kakak Lili sejak dulu. Ia tidak ingin menjadi orang ketiga di antara Tiar dan Jaya. Papa mengangguk-angguk. Ia yakin, sangat yakin semua rencana mereka akan berhasil dengan baik. Esok paginya, Aji sudah selesai sarapan dan sedang mengecek beberapa dokumen melalui iPad. Ia melupakan ponselnya yang tergeletak di atas meja teh. Melihat itu, Amelia pun membuka laptop yang belakangan dibawanya kemana-mana saat Aji berada di rumah. Begitu melihat ponsel Aji menganggur, gadis itu akan sibuk berchat ria dengan Lili, menyapa dan menggodanya, sesekali menjawab curhatannya. Kebetulan ia juga kangen bicara dengan Lili.
Sayangnya papa tak mengizinkan ada pertemuan sebelum hubungan antara Lily dan Aji jelas. Kalau rencana mereka ini gagal, barulah papa akan menggunakan persahabatan Amelia dan Lily. Untungnya Aji memilih foto profil yang standar. Foto dari sebuah gedung yang pertama kali menjadi tanggung jawab Aji saat mulai bergabung di perusahaan papa. Aji memang merahasiakan nomor ponselnya yang satu ini karena ia kurang suka diganggu usai jam kerja. Di kantor, hanya Emi dan Danu yang punya nomor pribadinya itu. Maka Amelia pun bebas menjalankan rencananya. Hampir seminggu berlalu, dan Aji yang memang jarang memeriksa ponsel pribadi, tak menyadari bahwa ada seseorang sedang menghack nomor teleponnya melalui web. Tapi, namanya juga mencuri. Akhirnya ketahuan juga. Biasanya gadis itu akan sibuk main ponsel setelah pulang bekerja atau sebelum ia pergi kerja. Saat Aji justru melupakan ponsel dan lebih memilih membaca aneka dokumen di iPad-nya. Namun, hari itu di jam kerja, Lily mengirim pesan. Tepat ketika Aji baru selesai memeriksa ponsel, suara chat masuk membuatnya mengambil kembali ponselnya. Keningnya berkerut saat melihat nomor asing tersimpan di ponselnya. Tak ada nama, hanya memperlihatkan foto profil yang terdiri dari 4 orang. Sepertinya foto keluarga. Tapi entah siapa yang punya nomor karena ada 2 perempuan dan 2 lelaki dalam foto itu. Aji tak sempat memperhatikan lebih jauh karena chat yang masuk cukup aneh. 08528185XXX. Sebel. Tanpa bertanya siapa orang itu, Aji pun penasaran bertanya, "Anda, ada apa?" Balasannya muncul seketika. 08528185XXX. Lily mau jadi housekeeping aja kalau begini. Lily, gadis yang akan menjadi sekretarisnya. Aji mengerutkan kening. Ada apa? Apa yang terjadi padanya? Dengan cepat ia mengetikkan pertanyaan lagi. Kali ini lebih panjang. Gadis itu memang sedikit lamban berpikir. Anda, ditanya ada apa? Malah ngomong gak jelas. 08528185XXX. Iich. Suka-suka Lily dong. Anda, iya ada apa? Benar-benar nih cewek. Ditanya malah nyolot. 08528185XXX. Biasa aja ya, Lily udah sebel sama orang-orang di sini. Tahu, Aji benar-benar tak habis mengerti mengapa ada gadis yang begitu keras kepala seperti Lily. Dari tadi ditanya malah marah-marah tak jelas. Jengkel, Aji melemparkan ponsel di atas meja, meninggalkannya begitu saja. Tapi setelah itu terdengar beberapa denting chat masuk, dan rasa ingin tahu menggelitik hati Aji. Ia kembali mengambil ponselnya. 08528185XXX. Maaf. 08528185XXX. Lily hanya gak tahu harus ngomong ke siapa lagi. 08528185XXX. Teman-teman Lily yang baru kayaknya ngehindari Lily.
08528185XXX. Lili kesal. 08528185XXX. Lili rasa Lili gak pantas kerja di Sekper. 08528185XXX. Teman-teman Lili gak ada yang mau temenan ama Lili. 08528185XXX. Dan teman-teman Lili yang di housekeeping jaga jarak banget sama Lili. 08528185XXX. Padahal apa hubungannya pekerjaan, jabatan atau apalah itu dengan persahabatan? 08528185XXX. Lili kan cuma mau berteman T garis bawah T. Aji menatap barisan chat yang beruntun itu. Ia tahu Lili disayangi dan dimanja oleh keluarganya. Tapi ia tahu juga gadis itu berhati baik dan sangat menyayangi teman-temannya. Avelia, adiknya, adalah salah satu sahabat Lili yang sering menceritakan kebaikan Lili padanya dulu. Jadi ketika membaca chat itu, hati Aji jadi ikut terluka. Ia bisa merasakan kesepian gadis yang terbiasa ramai itu. Sejak dulu, Lili mana pernah memilih-milih teman. Tepat saat ia akan membalas pesan, Emi masuk. Wajahnya tampak pucat dan terlihat kaget melihat Aji sedang duduk di sofa memandangi ponselnya. "Ada apa?" tanya Aji bingung. Ia memang tak memanggil Emi dan cukup aneh karena Emi masuk tanpa mengetuk pintu seperti biasa. Itu. Mata Emi beredar bingung. Dan ia meneguk liur saat melihat tangan Aji yang memegang ponsel. Benda yang tadinya ingin diambilnya. Aji menunggu. Soal Lili. Itu. Petik 2. Aji teringat soal itu dan ia langsung mengangguk. Oh iya. Itu. Tolong atur segera agar dia kerja di Sekper mulai besok saja. Saya butuh dia untuk bantuin prepare tendernya Theo. Bisa kan? Yang basic? Dia udah ngerti kan? Emi terperangah. Tapi ia buru-buru mengangguk. Tanpa menunggu instruksi lagi, sekretarisnya itu keluar tergesa-gesa. Aji tersenyum puas. Emi memang selalu bisa mengerti dirinya. Bahkan sebelum ia memanggil, Emi juga sudah memikirkan soal Lili. Pantas saja kalau dulu papa merekomendasikan sepupunya yang terkenal luar biasa itu. Dengan hati senang, Aji memeriksa WhatsApp sekali lagi. Tapi senyum di bibirnya lenyap ketika tak sengaja membuka menu WhatsApp web. Ada perangkat lain sedang mengakses WhatsApp-nya sekitar 10 menit sebelumnya. Siapapun dia, orang itu yang mungkin membuat Lili berani mengirim chat padanya. Gadis itu mungkin tak menyadari siapa pengirim pesan-pesan selama ini. Aji mulai sibuk menduga-duga. Tapi kemudian seringainya muncul lagi. Tak penting lagi soal itu. Seseorang itu, siapapun dia, ia sudah memberi jalan. Dan Aji akan mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ia tak perlu tahu siapapun orang itu. Yang jelas kini ia akan mengambil alih. Aji pun menekan pilihan keluar dari semua perangkat dan mengganti kode kunci layarnya. Di sudut rumah, Avelia dan Papa duduk berdampingan di depan layar ponsel.
Ada Emi di ujung telepon. Jadi gimana? Masih bisa lihat? Tanya Emi. Langsung di lock out tadi. Mbak. Jempol dan telunjuk Emi membentuk O. Gak apa-apa. V, tadi Mas Aji udah nyuruh aku mindahin si Lili ke sini mulai besok. Biar selanjutnya aku yang urus di sini. Tenang aja. Alhamdulillah. Makasih Mbak. Telepon video itu pun berakhir. Ketiga orang yang tadi panik luar biasa saat melihat chat pasangan yang sedang mereka jodohkan itu mirip dua orang sedang bertengkar. Kini bisa bernafas lega. Setidaknya rencana mereka berjalan baik. Papa yang paling lega. Aji mengambil alih alat pancing yang telah ia pasang. Mudah-mudahan anaknya bisa memenangkan hati Lili kembali. Sebaris kalimat doa pun bergaung di hati Papa. Ya Allah, kabulkanlah keinginan terakhir mantan istriku ini.